warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Mulia dan saya Andi Dina Hardiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Tekanan dan Status Ekosistem Padang Lamun di Wilayah Pesisir Bintan Utara, Indonesia. Baiklah, adapun profil paper yang akan kami presentasikan yaitu dengan judul Pressure and Status of Seagrass Ecosystem in the Coastal Areas of North Bintan, Indonesia, yang ditulis oleh Dita Karolina, Heri Kurniawan, dan Fadlia Idris tahun 2018 yang diterbitkan pada jurnal Web of Conferences volume 47 halaman 1 sampai dengan 6. Selanjutnya mengenai abstrak. Studi ini menyelidiki status dan tekanan antropogenik pada ekosistem lamun, urbanisasi dan pariwisata di kawasan pesisir Bintan Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut telah menjadi tekanan baru bagi ekosistem dan habitat interplanetary, khususnya ekosistem lamun. Nah, saat ini lamun berstatus kurang sehat atau rusak dengan 10 jenis. Gangguan antropogenik telah mempengaruhi distribusi spasial, persentase tutupan, keanekaragaman hayati, dan struktur komunitas lamun. Apalagi beberapa spesies juga sulit untuk ditemukan. Secara langsung, padang lamun dipengaruhi oleh pengembangan pesisir. Kawasan konservasi padang lamun dan penataan ruang berdasarkan konektivitas daratan dan bentang laut penting bagi upaya konservasi dan pengelolaan lamun secara lestari. Jadi ini merupakan peta lokasi pengambilan sampel di Bintan Utara, di mana terdapat 4 lokasi pengambilan sampel, yaitu ada di daerah Berakit, di daerah Malang Rapat, Teluk Bakau, dan juga Hawau. Nah, untuk identifikasi faktor tekanan dilakukan dengan cara wawancara dan juga desk study. Kemudian untuk pengambilan sampel lamun dilakukan dengan metode transek garis dengan kuadran 1 kali 1 meter. Selanjutnya untuk pengukuran kualitas lingkungan, yaitu ada beberapa parameter yang diukur seperti suhu, pH, salinitas, nitrat, fosfat, dan substrat. Adapun kegiatan-kegiatan manusia yang menjadi tekanan bagi ekosistem padang lamun, yaitu yang pertama adalah kegiatan pariwisata. Jadi di sekitar pesisir Pulau Bintan ini, kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sangat populer. Jadi kegiatan pariwisata berupa aktivitas pengambilan kerang dan juga biota laut akan sangat mengancam bagi ekosistem padang lamun. Nah, selain itu, pencemaran limbah minyak juga akan sangat berdampak pada ekosistem padang lamun karena kurangnya penetrasi cahaya dan juga dapat mengakibatkan kematian bagi organisme-organisme yang berasosiasi. Nah, selanjutnya adalah pelabuhan ilegal, di mana pelabuhan ilegal ini merupakan pelabuhan yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat sekitar tanpa izin dari pemerintah. Jadi dengan adanya pelabuhan ilegal ini tentunya akan meningkatkan aktivitas lalu lintas kapal dan juga limbah dari kapal itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kegiatan reklamasi. Nah, di mana di sepanjang pesisir Pulau Bintan telah dilakukan reklamasi dengan tujuan untuk pembangunan hotel dan juga resort. Nah, di mana kegiatan ini akan mengubah kawasan padang lamun dan juga merusak ekosistem padang lamun. Nah, yang selanjutnya adalah sampah. Jadi limbah atau sampah yang berasal dari daratan dan juga aktivitas pariwisata, yaitu berupa sampah plastik, organik, dan juga sampah rumah tangga akan sangat berdampak bagi ekosistem padang lamun. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan berperahu. Jadi kegiatan berperahu berupa lalu lintas kapal dan juga lepas jangkar kapal di sekitar ekosistem padang lamun akan sangat berdampak bagi ekosistem padang lamun itu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan perikanan, yaitu berupa kegiatan penangkapan dan juga kegiatan pengumpulan kerang. Itu akan sangat mempengaruhi ekosistem padang lamun apabila tidak diimbangi dengan peraturan dan upaya konservasi yang baik.
status lamun di Bintan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004 tentang kriteria baku mutu, kerusakan, dan pedoman penetapan status lamun. Diketahui bahwa padang lamun di Bintan Utara ini masuk dalam kategori kurang sehat atau rusak dengan persentase tutupan berkisar antara 30% hingga 59%. Selain itu juga mengalami beberapa kehilangan dan atau degradasi, di mana pada penelitian sebelumnya ditemukan ada 11 spesies lamun, namun pada penelitian ini hanya ditemukan 10 spesies lamun, di mana keberadaan spesies lamun ini tidak ditemukan di semua lokasi pengambilan sampel. Di sini dapat kita lihat hanya di Berakit yang ditemukan 10 spesies lamun. Kemudian pada lokasi pengambilan sampel di Malang Rapat, di sini hanya terdapat 9 spesies lamun. Kemudian pada daerah Teluk Bakau hanya terdapat 8 spesies lamun. Kemudian pada daerah Kawal di sini yang paling sedikit, yaitu hanya ditemukan 4 spesies lamun. Selanjutnya adalah kerapatan lamun. Kepadatan dan sebaran spesies tidak merata di semua lokasi pengamatan, di mana di sini adalah kepadatan tertinggi itu pada jenis Enhalus acoroides, yaitu dengan kepadatan rata-rata 40 individu per meter persegi. Selanjutnya, lokasi menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap kerapatan lamun spesies, yaitu pada spesies Enhalus acoroides dan Cimodocea cerulata dengan nilai P di bawah 0,05, yaitu 0,04. Artinya kerapatan atau kepadatan dan sebaran spesiesnya itu berbeda-beda di setiap lokasi pengamatan. Nah, selanjutnya adalah nilai indeks kemerataan. Jadi dapat dilihat dari tabel bahwa nilai indeks kemerataan yang terendah itu ditemukan di wilayah Kawal dengan nilai 0,27. Nah, sedangkan nilai indeks kemerataan yang tinggi itu ditemukan di wilayah Berakit dengan nilai 1,17. Nah, selain itu dapat dilihat dari tabel juga bahwa spesies yang mendominasi adalah spesies Enhalus acoroides, yang dimana spesies ini terdapat di wilayah Kawal dengan nilai 0,52. Selanjutnya adalah komposisi jenis lamun. Jadi dapat dilihat pada diagram di atas. Nah, di mana di wilayah Kawal ini ditemukan 4 spesies lamun, di mana komposisi lamun tertinggi yaitu spesies Enhalus acoroides dengan komposisi 61%. Nah, sedangkan di wilayah Teluk Bakau itu ditemukan sebanyak 8 spesies lamun. Nah, dengan komposisi tertinggi itu ditemukan pada spesies Cimodocea cerulata dengan persentasi 23%. Nah, sedangkan di wilayah Malang Rapat dapat dilihat dari diagram ditemukan 9 spesies lamun dengan komposisi lamun tertinggi yaitu jenis Cimodocea rotundata di mana dengan persentasi 24%. Nah, sedangkan di wilayah Berakit yaitu ditemukan sebanyak 10 spesies lamun dengan komposisi tertinggi itu ditemukan pada spesies Enhalus acoroides dengan persentasi 25%. Merupakan tabel dari kondisi lingkungan di ekosistem padang lamun Bintan Utara. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, khususnya untuk padang lamun, dapat dilihat di sini bahwa semua parameter menunjukkan keluar atau tidak sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan, baik itu dari temperatur, pH, salinitas, nitrat, fosfat. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari paper ini yaitu yang pertama,
di mana ekosistem Padang Lamun menyediakan berbagai jasa ekosistem, yaitu untuk perikanan skala kecil dan telah menjadi habitat bagi organisme akuatik. Nah, selain itu, faktor antropogenik merupakan tekanan terbesar yang tentunya mengancam keberadaan dari ekosistem Padang Lamun. Nah, dari paper ini juga diketahui bahwa kondisi ekosistem Padang Lamun di pesisir Bintan Utara itu dalam kondisi kurang sehat atau rusak dengan persentase tutupan yaitu berkisar 30% sampai dengan 59%. Nah, sehingga perlu upaya konservasi untuk melindungi ekosistem lamun di wilayah pesisir Bintan Utara. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Mei Mulia Dan saya Andi Dina Hardiana, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.